Oke, saya mulai. Saya ulangi, selamat siang Ibu-Ibu. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri datang di acara sosialisasi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, walaupun keadaan pandemi seperti ini. Sebelumnya saya jelaskan sedikit bahwa sosialisasi ini merupakan rangkaian program kerja kami, mahasiswa dari UKDW, dari kelompok 52 yang melaksanakan KKN di Dusun 8. Acara sosialisasi ini nantinya akan mengangkat topik tentang pembuatan pupuk organik dari limbah rumah tangga yang tujuannya sendiri semoga nanti warga Dusun 8 itu selama masa pandemi ini dapat melakukan kegiatan yang nantinya juga akan berimbas membantu lingkungan dalam pengolahan limbah untuk aktivitas selama kita di rumah saja. Nah, perkenalkan sebelumnya saya Catherine dan beberapa teman kelompok saya nanti juga akan ada pembicara dari luar kelompok kami, dari Kak Esther yang merupakan salah satu anggota kelompok PHP 2D, yaitu seperti program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa yang dibawahi langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, namun sebelumnya Ibu, sebelum lanjut, kami dari KKN ini perwakilan dari ketua kami akan menyampaikan sedikit sepatah dua patah kata dalam kesempatan ini. Untuk itu kepada Saudara Paul kami persilahkan. Ya, terima kasih Catherine. Pertama-tama saya menyapa dulu ibu-ibu PKK yang sudah hadir siang hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara webinar atau sosialisasi online yang kami lakukan ini. Pertama juga, kedua saya berterima kasih kepada Kak Esther sudah mau menjadi pembicara di acara kami ini. Semoga materi-materi nanti yang disampaikan bisa bermanfaat bagi ibu-ibu PKK, bisa ilmu-ilmu yang didapat nanti bisa digunakan mungkin untuk wilayah Belaban nantinya. Demikian sih kata sambutan dari saya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semua kita dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Paul. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya serahkan kepada pembicara kita. Namun sebelumnya untuk mengisi nanti di akhir acara, kita juga ada diskusi yang nantinya akan dipilih 5 orang penanya yang masing-masing akan mendapatkan pulsa senilai 20.000. Jadi untuk ibu-ibu yang ingin memberikan pertanyaan, nanti kami persilahkan. Kami juga nanti akan menyiapkan link absensi Bu di kolom chat untuk diisi karena nanti data pemenangnya akan diambil dari situ. Oke, selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Esther. Iya, baik. Catherine, apakah suara aku masuk enggak? Iya, masuk. Oke, aman. Oke, mungkin teman-teman yang share screen bisa. Iya. Selamat siang teman-teman mahasiswa KKN yang ditugaskan di Dusun 8 ya, Dukuh 8 gitu. Kulon Progo. Selamat siang juga ibu-ibu dari PKK dan juga dari pengajar TK tadi yang sudah bergabung pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Esther Nurhana Kusumawati. Saya masih mahasiswa Ibu, jadi bukan pembicara ekspertis, cuman saya berbagi sedikit tentang apa yang sempat kami lakukan bersama dengan tim program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa UKDW yang masih berjalan pengabdiannya dari tahun lalu sampai pada tahun ini di Kampung Sayur Bau Sasran, Kelurahan Bau Sasran di Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Sebagaimana permintaan dari teman-teman KKN, Mbak Catherine dan kawan-kawan, untuk menyampaikan sesuatu yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah rumah tangga sehingga bisa dimanfaatkan kembali dan juga bisa memberikan nilai tambah bagi aktivitas ibu-ibu di rumah masing-masing, seperti itu. Sehingga saya mencoba mencari satu kegiatan yang sangat mungkin dilakukan oleh masing-masing rumah tangga dan sepertinya cukup mudah gitu, yaitu pengolahan sampah rumah tangga melalui pembuatan pupuk menggunakan reaktor ember tumpuk sederhana. Barangkali beberapa ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar atau bahkan sudah mengetahui, pernah membuat juga mungkin reaktor ember tumpuk sederhana ini.
reaktor ini dulunya diinisiasi oleh salah seorang dosen di Universitas Gadjah Mada, yaitu Pak Nasih. Pak Nasih ini membuat suatu sistem yang digunakan oleh beberapa kelompok warga desa yang dijadikan kelompok uji coba alat ini dan berhasil, sehingga kemudian semakin banyak desa-desa atau komunitas-komunitas masyarakat yang memanfaatkan metode pembuatan atau pengolahan limbah rumah tangga ini. Mungkin boleh ditayangkan. Oh ya, sepertinya belum bisa. Nah, baik Ibu-Ibu, kami melakukan pembuatan ember tumpuk ini memanfaatkan ilmu dari Pak Nasi itu tahun lalu di Kelurahan Bau Sastran, dan puji Tuhan berhasil dilaksanakan oleh masing-masing kelompok tani begitu. Akhirnya saya sedikit berbagi kepada ibu-ibu sekalian, kiranya ilmunya nanti boleh dimanfaatkan di rumah tangga masing-masing sehingga kita dapat mengurangi emisi atau zat buangan atau zat sisa yang tidak terpakai lagi ini ke alam gitu. Bagaimana? Apakah ada kendala teman-teman? Untuk videonya ya Kak Esther? Enggak, PPT-nya. Mungkin bisa di slideshow. Atau enggak, next aja. Sepertinya nggak bisa di slideshow, maaf ya. Oke, tidak apa-apa. Nah, ibu-ibu sekalian, ember tumpuk ini merupakan alat yang digunakan untuk memproses bahan-bahan sisa dari dapur maupun konsumsi sehari-hari kita seperti buah-buahan dan sebagainya, menggunakan 2 ember yang berukuran sekitar 20 liter, sehingga ibu-ibu mudah mendapatkannya di tempat-tempat misalnya penjual barang-barang bekas atau juga bahkan di toko-toko yang menjual plastik-plastik seperti itu. Ember-ember seperti ini mudah digunakan. Prinsip yang sebenarnya menyertai konsep ember ini adalah pemanfaatan mikroorganisme indigenus atau mikroorganisme lokal yang berada di dalam buah-buahan busuk seperti itu, atau kita sebutnya dengan HI. HI ini merupakan salah satu hewan-hewan kecil atau hewan-hewan ternik yang kalau misalnya ibu-ibu berkutat di dunia pertanian cukup mengenalnya ya. Ini merupakan black soldier fly atau lalat tentara hitam yang ibu-ibu mungkin familiar mendengar istilah maggot yang diberi makan untuk ikan dan sebagainya. Nah, prinsipnya adalah menggunakan larva HI atau larva black soldier fly ini yang memang dia sudah alaminya ada di buah-buahan busuk. Nah, sudah bisa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah permasalahan yang sering ditemukan dalam komposter-komposter manual yang dibuat, misalnya dimasukkan ke dalam tong lalu dibiarkan saja seperti itu, terfermentasi secara alami, itu lindi atau cairan hasil dari pembusukan benda-benda organik yang telah dimasukkan itu tercampur dengan benda-benda padatan. Nah, ada metode lain seperti yang digunakan misalnya di Inmira. Di Inmira itu menggunakan satu tong besar, lalu diberi semacam saringan di tengahnya, tetapi ini cukup sulit dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga karena memang membutuhkan tenaga yang ekstra seperti itu. Sedangkan metode dengan ember tumpuk ini dapat diaplikasikan dengan mudah oleh ibu-ibu sekalian di rumah dan mudah juga untuk dibuatnya seperti itu. Next. Nah, saya tidak perlu berlama-lama ya Bu dengan teori dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa langsung sama-sama mengetahui dulu kira-kira butuh apa saja sih. Kita hanya membutuhkan 2 buah ember bekas, seperti di gambar sebelah kiri atas itu. Kita butuh 2 ember bekas, wadah dari cat-cat yang biasa kita gunakan dengan ukuran 20 liter. Warnanya bebas, Ibu boleh bahkan embernya ini dicat kembali supaya lebih menarik gitu loh, diberi warna-warni atau lukisan, itu akan menambah nilai estetiknya. Dan kemudian ibu-ibu perlu
menggunakan semacam alat yang bisa digunakan untuk mengebor dan juga menggergaji. Kalau di sini kita menggunakan mesin bor dan juga gergaji, tetapi jikalau di tempat Ibu tidak ada, yang penting tersedia alat yang bisa membuat banyak lubang, lalu kemudian tersedia juga alat yang bisa memotong bagian tutup dari ember cat bekas tersebut. Lalu kita membutuhkan stop cran dispenser untuk mengeluarkan lindi yang berada di ember bagian bawah. Stop cran dispenser yang kita gunakan di sini harus yang seal ganda ya, atau double seal itu, supaya tidak terjadi kebocoran gitu. Kalau misalnya kita menggunakan yang hanya satu karet, yang karetnya cuma satu aja, itu kan mudah sekali untuk bocor. Jadi kita membeli yang sealnya ganda, sehingga karet ini semakin kuat mengikat begitu. Nah, juga diperlukan mata bor dan juga untuk pelubang 6 mm. Tetapi ini bisa diganti dengan yang lain seperti yang saya sampaikan tadi. Misalnya Ibu tidak punya mata bor, itu bisa digunakan misalnya paku yang dipanaskan terus kemudian ditusukkan ke dalam embernya, itu bisa. Kemudian sayuran dan sampah dapur serta buah busuk sebagai starter kit. Selanjutnya, nah, pembuatan reaktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk ember bagian atas dan juga ember bagian bawah. Ember bagian bawah ini merupakan dasar yang berfungsi untuk menampung lindi atau cairan yang dihasilkan dari proses pembusukan dan proses fermentasi pada ember yang di atasnya, seperti itu. Nah, ember yang di bawah ini nanti ketika dia menampung lindi, itu bisa digunakan sebagai pupuk organik cair. Kita akan pertama membuat yang di ember bagian bawah ini memasang keran dispenser terlebih dahulu dengan jarak kurang lebih 5 cm dari dasar ember. Tujuannya apa? Supaya nanti misalnya ada endapan-endapan di ember, itu tidak menyumbat ke dalam lubang keran, seperti itu. Dan kemudian bagian tutup ember, jadi setiap ember yang kita gunakan itu masing-masing disertakan juga tutupnya. Bagian tutupnya kita akan potong melingkar mengikuti garis tepi dari ember tersebut gitu. Jadi kita nggak buka sampai ke tengah, tapi sampai garis tepinya aja, supaya nanti tujuannya adalah dia dapat memberikan semacam cengkeraman untuk ember yang berada di atasnya. Seperti itu. Tujuannya dia bisa menyangga ember yang di atasnya supaya nggak langsung drongsor masuk ke bawah, seperti itu. Next. Nah, kemudian Bapak Ibu dapat melakukan lagi hal lain di ember yang bagian atas. Pertama adalah dibuat lubang-lubang kecil. Jadi karena tadi ember yang berada di bawah itu menampung lindi atau cairan-cairan dari hasil pembusukan di ember bagian atas, maka ember bagian atas yang menjadi wadah untuk memasukkan atau menampung benda-benda sisa dari dapur, misalnya buah-buahan, sayur, dan sebagainya, itu dibuat lubang kecil sebanyak mungkin, kurang lebih diameternya 5 mm pada bagian bawah embernya, sebagai tempat buat drainase atau tempat keluarnya lindi dari pembusukan benda-benda organik tersebut. Lubangnya dibuat random aja, nggak masalah. Bisa menggunakan bor dengan mata yang sebesar kurang lebih 5 mm, atau diganti dengan paku yang dipanaskan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu kemudian, setelah bagian bawahnya ini Bapak Ibu lubangi sebanyak mungkin, kemudian di bagian atasnya itu diberikan lagi 4 lubang dari 4 penjuru mata angin. Jadi kita buat seperti posisinya tanda tambah itu, utara, selatan, kemudian barat dan timur masing-masing. Oh iya, baik Ibu, nanti materinya akan saya kirimkan kepada teman-teman KKN. Dibuat 4 lubang, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya ada sirkulasi udara yang masuk. Dengan adanya sirkulasi udara yang masuk tersebut, maka larva-larva dari black soldier fly tadi ini bisa berkembang biak dan kemudian nanti menghasilkan semacam telur-telur yang baru gitu, sehingga bisa melakukan proses degradasi atau proses perusakan terhadap bentuk fisik dari benda-benda organik yang kita masukkan. Oleh sebab itu diperlukan adanya sirkulasi udara, tetapi perlu menjadi catatan bagi ibu-ibu, sirkulasi udara ini lubangnya jangan terlalu besar. Mengapa demikian? Kalau misalnya lubangnya terlalu besar, nanti
spesies-spesies serangga lain itu justru malah masuk ke dalam reaktor kita seperti itu. Jadi cukup kecil saja, sama besarnya seperti lubang-lubang yang dibuat pada dasar ember seperti itu. Selanjutnya, nah alur kerjanya, jadi mekanisme yang tadi saya sebutkan untuk membuat ember tumpuknya itu sudah selesai, sangat sederhana seperti itu. Kita hanya perlu memberi sedikit perlakuan pada ember yang di bawah dan juga ember yang di atas. Lalu kemudian setelah dilakukan instalasi, ibu-ibu perlu terlebih dahulu memasukkan buah-buah busuk ke dalam ember. Ibu-ibu tidak perlu memotong, mencuci, dan sebagainya, biarkan dia secara alaminya saja langsung dimasukkan ke dalam ember, lalu kita diamkan dulu selama 2 minggu dengan kondisi reaktor kita ini ditutup rapat. Mengapa dia ditutup rapat? Supaya di dalam itu udaranya lebih panas gitu ya. Mungkin ibu-ibu pasti sering banget kalau di rumah misalnya nyimpen makanan di dalam toples atau apa, itu kan ketika kita buka di dalamnya itu terasa hangat seperti itu. Nah, kondisi seperti itu membuat larva dari HI ini atau magotnya ini dapat bertumbuh dengan baik selama 2 minggu ini. Kemudian nanti ketika 2 minggu Bapak Ibu dapat mencoba untuk membuka reaktornya dan melihat apakah sudah ada semacam larva-larva seperti yang ada di gambar ini. Nah, kalau misalnya sudah terlihat cukup banyak dan terlihat dia mampu beraktivitas bergerak-gerak seperti itu, berarti reaktor kita sudah siap untuk digunakan dalam keperluan jangka panjang atau terus-menerus. Nanti tinggal dimasukkan saja sampah-sampah sisa dapur, kemudian buah-buahan busuk, makanan-makanan sisa, boleh langsung dimasukkan ke dalam reaktor kita. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dari reaktor yang kita buat, kita bisa memanen beberapa produk. Yang pertama itu lindi. Lindi atau cairan hasil pembusukan melalui proses fermentasi dari sisa-sisa makanan dan lain sebagainya tadi di bagian bawah embernya. Lindi ini kita dapat matangkan lagi supaya dia bisa menjadi POC. POC buat misalnya ibu-ibu kan sekarang lagi tren tuh memelihara bunga-bunga yang aneh-aneh. Itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik cair dan tentu ini sangat baik sekali bila diaplikasikan kepada tanaman karena alami dari alam, tidak menggunakan starter-starter yang dijual pabrikan, dan pasti ibu-ibu lebih hemat seperti itu dibanding misalnya harus beli pupuk organik cair macam-macam merek itu. Caranya kita bisa mengambil lindi yang sudah dihasilkan di bagian bawah itu dengan membuka keran, lalu dimasukkan ke dalam botol bening. Boleh botol kaca maupun botol plastik. Tapi yang paling mudah ditemukan di sekitar kita mungkin ya botol-botol aqua seperti itu. Kita masukkan di sana sampai setengah botol, lalu kemudian kita biarkan dia berada di bawah terik matahari selama beberapa waktu, misalnya sampai 1-2 bulan, idealnya 2 bulan, sampai nanti dia berubah warna menjadi hitam-hitam kecoklatan seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu sering ke toko tani itu melihat semacam pupuk-pupuk organik cair, itu warnanya menyerupai itu, berwarna hitam-hitam kecoklatan. Dan ketika Bapak Ibu membuka tutup botolnya, itu sudah tidak bau busuk lagi gitu. Karena kalau misalnya lindi yang awal kita keluarkan itu pasti aromanya cukup menyengat dan tidak enak sekali. Nah, setelah proses pematangan ini, baunya akan menjadi lebih lembut. Bau seperti hasil apa ya? Kalau aku bilangnya fermentasi buah-buah tertentu gitu. Baunya enak lah buat kalau misalnya kita hirup gitu. Nah, lindi ini kita bisa, setelah dia menjadi POC melalui proses pematangan tadi, Bapak Ibu boleh encerkan ke dalam air karena kan dia sangat pekat ya, sangat pekat komposisinya. Biar lebih hemat, misalnya kita mencampurkan kurang lebih 2-3 sendok makan cairan POC yang sudah kita matangkan selama kurang lebih 2 bulan tadi dengan 1 liter air. Dan langsung aja kita masukkan ke dalam alat semprot, kemudian dicampur, dihomogenasi dia supaya larut di air begitu, dan kemudian langsung kita semprotkan ke tanaman. Dia boleh disemprotkan di bagian dasar tanah, misalnya di sekitar akar atau kemudian di bagian daun-daunnya juga tidak masalah seperti itu. Jadi random saja gitu. Dan hal baik yang kita terima lainnya adalah usia POC dari reaktor kita ini, dia itu tidak memiliki batas kadaluarsa gitu. Dan bisa digunakan terus-menerus untuk keperluan lain. Jadi misalnya
ibu-ibu sekarang kan lagi ngetren juga, yaitu kayak pertanian pekarangan. Misalnya di rumah sedang menanam sayuran apa begitu, bisa diaplikasikan ke tanaman-tanamannya. Dan selain itu, kita juga bisa memanen maggot serta kompos dari padatan yang berada di ember bagian atas. Padatan berupa kompos ini dapat diaplikasikan ke dalam, misalnya ibu-ibu punya pertanian atau apa, bisa langsung diaplikasikan tanpa perlu perlakuan tambahan lagi. Jadi sudah jadi pupuk kompos lah gitu. Dan larvanya ini, si maggotnya ini, kalau misalnya ibu-ibu memelihara ikan, ayam, itu bisa langsung untuk makanan mereka. Larva-larva dari HI ini atau si maggot ini itu memiliki kandungan yang sangat baik sekali untuk hewan-hewan ternak seperti ikan dan ayam ini, karena maggot ini mengandung sekitar 30-40% protein yang otomatis biasanya ini kita dapatkan dalam konsentrat-konsentrat atau pakan-pakan pabrikan begitu, yang umumnya ada di pelet, ada di serbuk-serbuk pakan ayam yang dibuat oleh pabrik. Nah, kita bisa sedikit mengsubstitusi atau pelan-pelan mengganti penggunaan atau ketergantungan kita terhadap benda-benda pabrikan seperti itu gitu kan. Karena kan kita pelan-pelan mau belajar untuk bagaimana di rumah ini zero waste yang pertama, dan yang kedua juga kalau saya berharap ke depannya ketika saya lulus dan seterusnya, makanya saya senang sekali belajar hal-hal begini, bagaimana dalam minimal rumah tangga kita itu low input gitu loh, low input dari luar misalnya. Jadi membayangkan segala sesuatu itu sebagian besarnya bisa kita lakukan di rumah, kita memproduksinya di rumah meskipun skalanya hanya untuk rumah tangga saja gitu. Pernah ada cerita di salah satu keluarga di Kampung Bau Sasran, jika itu dilakukan secara optimal, otomatis pengeluarannya juga sedikit berkurang gitu loh. Selain kita berbuat baik dengan mengolah sampah kita sendiri sebelum, ya kan ibu-ibu pasti tahu persis bagaimana kondisi sampah-sampah sekarang itu. Nah, saya dan juga teman-teman ketika melaksanakan PHP 2D, kenapa mengadopsi metode ini? Karena kami juga ingin melakukan sesuatu paling tidak dari circle yang kecil terlebih dahulu. Saya ingat sekali ada salah satu senior saya yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita nggak bisa membawa suatu perubahan besar bagi lingkungan, setidaknya kita tidak ikut serta dalam membawa kerusakan terhadap lingkungan. Nah, dalam keseharian ibu-ibu yang cukup sederhana dan bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan kita mengolah sendiri sampah yang kita hasilkan dari rumah tangga kita masing-masing. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan, cukup singkat memang. Ada 2 video yang saya titipkan kepada teman-teman KKN. Video yang pertama itu yang dilakukan oleh kelompok kami di PHP 2D di Kelurahan Bau Sasran bersama Prof. Pak Nasi, yang menjelaskan bagaimana alur dan mekanisme kerjanya si reaktor ember tumpuk ini. Dan salah satu videonya lagi menjelaskan secara detail dengan lebih jelas kepada ibu-ibu bagaimana cara pembuatan reaktor ini. Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada yang ingin ditanyakan, yang belum jelas, atau boleh berbagi jika ada yang saya sampaikan kurang tepat, saya persilakan. Saya kembalikan kepada Mbak Catherine. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa nonton videonya dulu ya, sebelum kita lanjut nanti ke diskusi. Boleh Mbak Catherine, silakan di share screen.
Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan membuat ember. Ya, nomor satu, kita harus siapkan embernya dulu. Kita harus cari ember yang utuh seperti ini. Ya, ada tutupnya. Ini ember bekas, seperti lihat. Kita butuhkan 2 buah ember. Seperti ini. Kita akan mulai dengan ember yang bagian atas. Ember bagian atas nanti konstruksinya kita akan tutupnya utuh seperti ini. Tapi kita akan buat lubang di bawah ini cukup banyak dan lubang di samping 4. Kita mulai dari ini ya. Jangan lupa dipegang kaki biar nggak lari. Kita buat lubang sebanyak mungkin. Ini kita gunakan bor ukuran meter. Kita butuh waktu kurang lebih sekitar ya mungkin 2-3 menit lah. Kita buat lubang 4 di samping sini di bawah tutup 4 buah. Kita bisa menggunakan pulsa atau menggunakan alat lain yang sesuai ya. Nah ini ember atas sudah selesai ya. Nanti tinggal tutup seperti ini. Kita bisa dipakai ember atas. Nah ini ember atas sudah selesai. Nanti ember atas ini harus kita tumpahkan di ember bawah seperti ini. Pas ya tutupnya. Caranya tutupnya nanti kita lubangi. Kita lubangi sehingga dia pas seperti ini. Masukkan di sini, dia masuk. Nah, silakan pelan-pelan aja. Kita coba, ini harus masuk ke sini ya. Oke, berarti masuk ya. Rapat ya, pas. Sehingga nanti udara air nggak bisa masuk lewat. Jadi sekarang kita ember bawah kita sempurnakan, kita akan pasang keran. Kita akan pasang keran ini, keran dispenser. Ada luar dalam, di luar di dalam, sehingga nanti dijamin tidak bocor. Oke, kita pasang kurang lebih nanti 5 cm dari bawah. Kita akan buat lubang dulu. Ya, kurang lebih 5 cm dari bawah. Kita pegang biar nggak lari. Ini ya. Panas ke bawah. Nah, kita pasang kerannya. Seperti ini. Kita masukkan. Putar, kemudian buat alur. Nah, hasilnya akan menutup. Kita pasang bagian dalamnya. Rapat ya, jangan sampai bocor, karena kalau bocor nanti bisa menimbulkan bau. Pasang seperti ini, bahannya ini. Nah, ini pembangkang di sini. Sudah jadi. Demikianlah kita telah membuat ember tumbuk. Silahkan praktekkan karena ini sangat mudah dan murah. Semoga sukses.
Baiklah, di depan ada satu alat namanya ember tumpuk ya, masih sebenarnya masih utuh itu. Nanti akan kita buka bareng-bareng dengan Mas Royan, dengan Mas Jeffrey ya. Nah, sekarang Mas Royan silahkan dibuka alat ini. Nanti ada 2 buah ember ya, masing-masing dengan tutup ya. Ember atas itu tutupnya utuh, ember bawah tutupnya berlubang. Jadi nanti yang pertama kali yang dipasang adalah ember bawah dipasang keran dispenser ya, itu kerannya ya. Setelah dipasang Mas Jeffrey coba. Jadi keran dispenser itu ada dua seal di luar dalam, satu seal yang plastik itu di luar, satu di dalam, biar rapat nanti ya. Oke ya, Biar nggak bocor ya Pak? biar nggak bocor ya, karena bocor bau sekali ya. Nah, dari luar pasangnya. Nanti mulutnya di bawah. Nah, ini memasangnya kurang lebih 5 cm dari bawah ya, sehingga apa, kita punya jarak. Nanti apa gunanya jarak? Untuk apa, menampung residunya, padatannya, kemudian juga mikrobiom. Sudah lurus ya. Nah, sekarang yang sebelah bawah di dalam dipasang, kita di sini dalamnya pelan-pelan biar dilihat. Oke. Dapat belum? Dapat anu apa? Dapat pas, oke? Ya. Oke, sudah cukup ya. Diperlihatkan bentuknya di dalamnya. Nah, di dalam seperti itu rapat ya. Ada sini nggak boleh bocor. Yang di luar seperti itu, taruh di situ. Oke, sekarang tutupnya yang ada lubangnya tadi. Nah, tutupnya itu ya, di atas ember bawah ya, tutupnya. Ya, agak menyikat ya. Nah, ini gunanya untuk menyangga ya, untuk menyangga agar ember atas nanti bisa menumpang ke ember bawah. Oke, nanti cara buatnya kita pegangan. Sekarang ember atas dipasangkan. Itu ember atas seperti apa? Oke, dan lubang-lubang di bagian sekali lubangnya ya. Ini ukuran di titik. Bener ya, dilihat sih Pak. Berapa di masih? Lubang 105 jus. Tangan tutupnya. Tutupnya seperti ini. Ini konstruksi ember tumpuk yang sudah siap digunakan ya. Hari ini kita akan praktek cara menggunakan ember tumpuk. Ya, caranya begini. Ember ini setelah siap seperti ini, kita letakkan di tempat yang kena terik matahari. Seperti ini ya. Gunanya apa? Kalau kena terik matahari panas, itu reaksi dalamnya akan lebih cepat. Ingat hukum Van der Waals itu ya. Ya kan? Basah, lembab, panas akan cepat reaksi. Nanti cara menggunakannya kita akan buka ember itu tutup ini ya, tutup dibuka ya, oke, seperti itu, masukkan di bawah. Nah, pertama kali kita akan masukkan buah-buahan saja, hanya buah-buahan saja. Nah, ya, kenapa buah-buahan? Karena kalau buah-buahan itu nanti terombak, mengeluarkan aroma yang khas, itu akan mengundang lalat kita dewasa, BSF, itu ya. Kalian bukan buah-buahan yang datang bukan lalat itu. Ya. Nah, kita punya sampel buah-buahan ya. Royan coba yang ini sampel buah-buahannya. Jadi bisa dilihatkan tuh, apa aja tuh namanya. Ini ada kulit pisang, Ya, jeruk, semangka, nah, dan kulit sawo. tahu ya. Oke. Masukkan pelan-pelan, Dimasukkan. ya, nggak usah dipegang, nggak usah dipegang. Gitu. Oke ya, itu masukkan, tutup mas. Oh, ya. Jadi kita masukkan hanya buah-buahan, ingat ya, hanya buah-buahan, yang lainnya. Itu ada binatangnya itu ya. Kalau setelah ditemukan ada binatangnya, ada makhluk tadi, maggot, black soldier fly atau BSF ya. Kalau Anda search di internet, googling itu ya, maggot itu banyak sekali. Ya, maggot BSF itu banyak manfaatnya ya. Karena dia kandungan proteinnya kurang lebih 45
25%, lemaknya 35%. Jadi sangat bagus untuk dipakai pakan. Ya, pakan lele ya. Nanti kita praktekkan pakan lele ya. Kita lele. Nah, kemudian setelah kembali ke sini lagi setelah 2 minggu, ada makrotnya, kita bisa memasukkan selain buah-buahan. Masukkan buah juga boleh, selain buah-buahan juga boleh. Contohnya kita ada sampah dari tahu ya. Mas coba ini tunjukkan sampah dari kamera itu juga. Nah, kamera. Sisa-sisa makanan. Sisa makanan yang nggak habis. Ya ini bisa masuk ke apa? Jadi semua sisa makanan dapur yang organik bisa masuk ke oke. Tulangan aja masuk. Tulangan. Oke, masukkan. Gitu ya. Tutup lagi. Oke. Jadi ini ditutupkan di samping aja. Jadi kita setelah punya alat ini sudah ada makrotnya, kita jadi setelah 2 bulan kita menggunakan pertama kali kita bisa panen cairan ya. Kita bukakan bagian bawah seperti ini ya. Buka di sini, namanya Mas Kevin ini ya. Yang dari kita panen cairan tadi Mas Roy sudah panen cairan seperti ini ya. Ini sudah 2 bulan kita panen. Tadi caranya buka keran di sini ya. Nggak tahu ya. Nah ini cairannya masih bau dan warnanya juga ya. Nggak enak warnanya. Ini ya. Ini harus kita matangkan. Belum bisa dipakai ya. Nanti caranya cairan itu dimasukkan ke botol seperti ini ya, separuh ukuran. Oke, tutupnya dikendorkan. Jadi itu pindahkan ke botol ini. Nanti kita masukkan, dikendorkan aja dulu di sini. Masukkan di botol bening separuh ukuran, lebih baik. Ini kita jemur di terik matahari. Berapa lama waktunya? Yang proses ini contohnya. Ini sudah lama dijemur, sudah tidak bau. Warnanya coklat, aman. Karena kita tes, bau enggak? Karena coba bau enggak? Gimana baunya? Baunya kayak apa ya? Yang jelas nggak mengganggu kan? ya. Ini sudah bisa dipakai, sudah matang ya. Jadi kalau sudah matang, sudah membersihkan. Ini yang masih sudah matang. Jadi teman-teman, sekarang kita akan menggunakan pupuk organik teh. Pupuk organiknya kita ambil 2 sendok. Kemudian diaduk. Dan kita masukkan ke modal. Pupuk organik cair siap digunakan. Dua cara, kalau yang masuk begini ya kita pakai daunnya ya, semprot begitu daunnya. Kelihatan ininya ada kabutnya ya, di permukaan atas ya, biar dia bisa makan seperti ini ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua ini apa? Larutan ini juga bisa kita siramkan di medianya. Ya. Teman baik, sekarang kita akan mempraktikkan langkah kerja untuk membuat ember tumpuknya tadi. Ya, baik ya, pertama itu alatnya ada gergaji listrik. Terus ada bor listrik dan juga ada anak bor, mata bor. Dan yang lainnya ada keran dispenser. Terus ember ada 2 sepasang. Ditumpuk ada banyak. Itu pada kali ditumpuk. Dan selanjutnya kita akan buat lubang
di ember yang di atas dan juga yang di bawah. Sudah siap ya. Sekarang kita akan turunkan dari bawah ya. Nah, ember bawah ini kita akan buat lubang di sini ya. Lubang dipotong pakai gergaji itu nanti. Kita akan buat lubang di sini ya. Kita bantu pakai dulu. Memotong ember ya, caranya ini. Tuh, ya, tekan sampai putar. Oke, ibu-ibu, tadi itu hanya mengulang kembali tentang bagaimana cara membuat ember. Tadi di depan sudah ada ya, cara membuat embernya bagaimana. Nanti untuk materi dan video akan saya share melalui Bu Nur, karena saya berkomunikasi bersama beliau. Jadi nanti untuk ibu yang membutuhkan PPT sama videonya bisa minta kepada Bu Nur. Oke, terima kasih untuk materinya Kak Esther. Sangat mudah dan menarik ya untuk kita lakukan apalagi di masa pandemi ini. Dan satu kata-kata yang saya ingat dari Kak Esther tadi, kalau kita tidak bisa ikut membantu menjaga lingkungan, paling tidak kita bisa untuk tidak merusak lingkungan. Nah, untuk itu selanjutnya mungkin kita akan langsung ke sesi diskusi. Nanti untuk 5 penanya terbaik akan mendapatkan hadiah dari kami. Untuk itu silahkan kalau ada ibu-ibu yang sudah memiliki pertanyaan, silakan untuk bertanya bisa melalui kolom chat atau berbicara menggunakan mic. Untuk itu waktu dan tempatnya saya persilahkan. Saya juga akan mengirimkan link absensi melalui kolom chat, nanti bisa untuk dibantu diisi. Silahkan ibu-ibu. Cek. Masuk Bu suaranya. Terima kasih. Untuk pertanyaan, mungkin tadi saya yang kurang jelas mendengarkannya. Untuk limbah-limbah atau sampah-sampah jenis apa saja yang bisa dijadikan pupuk itu? Apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin langsung saja Kak Esther untuk dijawab pertanyaannya. Baik, selamat siang Bu Nur. Ya, kalau untuk jenis limbah yang kita gunakan itu, yang perlu dicatat dan paling penting untuk starter pertama, itu harus buah busuk saja Ibu. Jadi murni buah, tidak boleh ada campuran dengan limbah-limbah yang lain untuk menjadi starter. Di 2 minggu pertama ketika reaktor kita sudah jadi, itu cukup buah saja. Mengapa demikian? Karena dari proses pembusukan buah ini, dia nanti kan akan mengundang black soldier fly atau lalat BSF ini, supaya bertelur dan kemudian telurnya ini bisa menetas menjadi larva atau maggot tadi. Kalau misalnya dia kecampur sama limbah-limbah lain, dikhawatirkan nanti ada serangga-serangga lain, misalnya lalat-lalat yang juga ikut masuk gitu loh, dan itu mengganggu proses persiapan reaktor kita. Tapi kalau misalnya reaktornya sudah berjalan, sudah berjalan berapa waktu itu, setelah 2 minggu itu, limbah organik apa saja bisa masuk. Jadi misalnya nasi sisa atau sayur sisa, terus kemudian ada sisa-sisa kulit buah-buahan, seperti salah satunya dari video tadi itu ada salak, itu boleh masuk juga gitu. Jadi semua yang bisa terurai di alam yang berbahan dasar organik itu bisa dimasukkan. Tapi setelah
masa 2 minggu itu lewat. Demikian Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bu Nur atas pertanyaannya. Mungkin dari ibu-ibu lain ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Tanya lagi ya Mbak. Boleh Bu, silahkan Bu. Tadi rada ngantuk ya. Ya ini jam tidur sedang. Ya. Silahkan Bu. Setelah ukuran-ukurannya tadi, misalkan dari ember tadi ya, itu ukurannya maaf tadi nggak menyimak berapa liter yang dimasuk untuk airnya, terus setelah berapa minggu pupuk itu bisa digunakan. Terima kasih. Oke, mungkin Kak Esther mungkin langsung jawab aja. Iya, baik. Ya, kalau misalnya ukuran embernya itu kita pakai yang ukuran 20 liter, Bu. Jadi, tapi kita tidak perlu menambahkan air gitu loh. Jadi, cukup kita masukkan saja buah busuk, karena kan buah itu secara alaminya sudah ada kandungan air di situ gitu. Nanti pure dari situ airnya. Jadi kita nggak perlu nambah-nambah air lagi kalau ke reaktor. Tapi untuk dia menjadi pupuk organik cair, lindinya ini yang nanti yang kayak tetesan-tetesan berwarna coklat itu di bawah, nanti kita perlu campur dengan air sebanyak 1 liter dan lindinya ini 2-3 sendok gitu. Seperti itu. Tapi ini yang sudah jadi, yang sudah jadi pupuk gitu. Berapa lama itu Mbak? Kalau dari pertama diambil, ya, pertama kali diambil itu berapa? Kalau misalnya pertama kali diambil lindinya ini tidak ada patokan waktu tertentu Ibu. Jadi misalnya dia sudah melewati masa 2 minggu, itu kan buahnya itu sudah busuk, sudah mengeluarkan cairan, udah netes-netes ke bawah, tapi kan jumlahnya masih sedikit. Jadi ketika misalnya dirasa sudah cukup bisa keluar dari keran, itu bisa keluar dari keran, nah Ibu bisa keluarkan, disimpan dulu ke dalam botol bening, botol transparan itu kayak botol aqua. Itu kemudian langsung dijemur di bawah matahari, tapi tutupnya itu dilonggarkan. Nah, itu sekitar 1-2 bulan. Idealnya itu 2 bulan, Bu. Tapi kalau misalnya kurang dari 2 bulan dan warnanya sudah kehitaman, kayak yang tadi di video kedua itu kan ada contohnya itu yang hitam. Nah, sudah seperti itu sudah bisa digunakan dengan diencerkan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Ini Kak Esther ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Rumsi. Untuk proses fermentasi, apakah diperlukan zat tertentu, Kak? Itu pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Iya. Kalau kami itu tanpa menambah zat apapun lagi, Ibu. Jadi prosesnya benar-benar alami gitu. Karena kan sebenarnya di alam pun proses pembusukan dan fermentasi itu sudah terjadi. Hanya biasanya kalau untuk keperluan produksi, keperluan komoditas yang harus banyak dan harus cepat, itu kan ditambah EM4 dan lain-lain. Nah, itu kan tujuannya hanya untuk mempercepat saja gitu loh. Mempercepat saja karena pupuknya segera dibutuhkan. Tetapi dalam reaktor ember tumbuk ini kita nggak menambahkan apa-apa lagi gitu. Jadi kita benar-benar mengandalkan mikroorganisme dan juga organisme-organisme yang secara alami ada di sana gitu. Dan itu saya rasa juga justru malah baik karena kita juga menghemat untuk belanja tambahan-tambahan tertentu untuk fermentasinya seperti itu. Karena kan secara prinsipil dalam ruangan tertutup rapat seperti di ember bagian atas itu kan ruangannya rapat sekali, hanya ada 4 lubang di bagian atas untuk sirkulasi udara saja. Di dalam situ tuh kondisi udaranya, kelembabannya itu sudah memungkinkan bagi organisme-organisme bawaan untuk melakukan fermentasi di dalam, merombak gitu. Jadi nggak perlu tambahan apa-apa lagi sebenarnya, Bu.
Oke, begitu Ibu Rumsi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, lanjut saja ya ke pertanyaan selanjutnya, Kak Ade dari Kak Ibu Zuli. Pertanyaannya, apakah sistem ini bisa dipraktekkan dengan ember kecil seperti ember bekas cat 5 kiloan? Silahkan Kak Esther. Iya, halo Bu Suli. Sebenarnya prinsipnya ini bisa gitu. Prinsipnya ini bisa kita pakai ember cat yang 5 kilo bisa, atau bahkan misalnya yang lebih besar dari itu juga bisa gitu loh. Cuman kenapa kami menggunakan yang ukuran 20 liter, karena ini cukup ideal untuk waktunya gitu, tenggat waktunya. Kalau misalnya kita pakai yang 5 kilo kan itu kecil sekali. Sedangkan kita dalam satu hari memproduksi berapa banyak sampah dapur gitu loh. Mungkin kalau cuma 5 kilo, proses perombakannya, proses fermentasinya belum selesai, itu sudah penuh duluan gitu. Jadi tidak ideal untuk beberapa waktu untuk jangka panjang gitu. Kalau misalnya pakai yang 20 liter itu kan misalnya dalam sehari kita ngebuang limbah dapur itu kurang lebih misalnya 200 gram. 200 gram kan bisa sampai beberapa hari ke depan gitu. Bahkan kalau misalnya sudah berjalan reaktornya, sudah terfermentasi, itu bisa lebih cepat lagi gitu. Cuman nek 5 kilo itu menurut kami Kak Esther, mic-nya ke mute. Mungkin bisa diulangi. astaga, mohon maaf. Aku lupa. Iya, Ibu, aku ulangi. Jadi sebenarnya secara prinsip itu boleh saja mau yang 5 kilogram itu lebih kecil atau yang lebih besar dari 20 liter juga boleh. Karena prinsipnya kita di sini adalah bagaimana proses fermentasi itu bisa terjadi dan terpisahkan gitu antara lindi sama padatannya gitu. Cuma kalau dari saya sepertinya ukuran 5 kilogram ini kurang ideal gitu. Mengapa demikian? Karena kita bisa memperkirakan dalam sehari itu berapa banyak limbah organik yang kita hasilkan di dapur. Misalnya dalam sehari kita menghasilkan 500 gram limbah organik dari dapur. Sedangkan kapasitas reaktor kita itu cuma 5 kilo gitu. Otomatis akan cepat penuh dan belum selesai proses fermentasinya di situ, belum istilahnya belum menghasilkan lindi, belum terombak, belum hancur. Reaktor kita sudah penuh dan kita sudah menghasilkan limbah yang baru. Untuk ukuran 20 liter ini berdasarkan yang sudah dilakukan itu cukup ideal gitu. Cukup ideal dengan rata-rata jumlah limbah organik yang dihasilkan oleh masing-masing rumah tangga. Seperti itu, Ibu. Jadi boleh jika misalnya mau menggunakan yang 5 kg. Seperti itu, Mbak Catherine. Oke, terima kasih Kak Esther. Bagaimana Ibu Zuli, apakah masih ada yang ditanyakan atau sudah cukup? Boleh satu lagi bertanya ya, Kak? Boleh, silahkan. Kalau dari proses awal sampai kita bisa menggunakan limbah itu butuh waktu berapa lama ya? Oke, langsung saja Kak. Oke, baik Bu Zuli. Jadi total dari awal kita membuat reaktornya, termasuk dalam persiapan starter, sampai dia bisa jadi produk benar-benar itu kurang lebih 2,5 sampai 3 bulan. Itu paling ideal. Paling ideal sekali itu 2,5 bulan sampai 3 bulan. Tapi jikalau misalnya proses pematangan POC-nya itu lebih cepat, dalam artian cahaya matahari itu sepanjang hari dan bukan musim hujan, itu kan kita bisa lebih cepat mematangkan POC-nya gitu. Jadi bisa kurang dari 2,5 bulan tadi, seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Ada satu pertanyaan lagi Kak dari Ibu Rumsi. Jadi limbah rumah tangga ini bisa ditambahkan setiap hari sementara proses fermentasi sudah berlangsung ya? Seperti itu, mungkin bisa langsung dijawab. Iya Ibu, ketika sudah melewati 2 minggu, itu setiap hari kita tambahkan limbah-limbah yang dari dapur itu bisa gitu. Itu bisa. Jadi reaktornya ini bisa continue digunakan seperti itu. Prinsipnya sama seperti kalau TPST Piungan ya, atau di TPA Piungan itu kan
limbah tapi mereka kan sudah kecampur dengan limbah-limbah plastik dan lain sebagainya itu masuk, nanti kan akan keluar lindinya. Nah, itu akan terjadi proses perubahan bentuk dari benda padat menjadi cair, maka itu kan bentuknya akan semakin mengecil. Jadi bisa continue lah kita melakukan itu gitu. Nanti kalau misalnya dirasa sudah mau panen komposnya, kompos yang terendapkan di atas itu, nah itu ibu-ibu bisa mengambil yang bagian bawah gitu loh. Yang bagian bawah itu yang paling mateng komposnya gitu. Seperti itu. Oke, seperti itu Ibu. Apakah masih ingin ditanyakan dari pertanyaan Ibu Rumsi? Kalau sudah cukup, mungkin dari ibu-ibu lainnya atau dari ibu yang sudah bertanya bisa bertanya lagi. Kami masih ada sedikit waktu untuk kita sesi diskusi ini. Oh iya Mbak Catherine, aku mau nambahkan dikit. Sebentar. Oke, boleh. Jadi, sebelum saya jawab pertanyaannya Ibu Nur, saya perlu menambahkan sedikit itu tentang penyimpanan reaktornya. Jadi, lama proses fermentasi di dalam itu juga dipengaruhi di mana kita naruh reaktornya, Ibu. Misalnya, kita naruhnya itu di tempat yang cenderung dingin. Nah, ketika tempat itu cenderung dingin, cenderung teduh, itu proses fermentasinya akan berlangsung lebih lama. Karena kan mikroorganisme di dalam itu dia akan lebih cepat fermentasinya ketika tempatnya itu lembab dan hangat gitu. Sehingga tadi di video kedua yang ditayangkan, Pak Nasih itu mengingatkan bahwa reaktornya ini ditempatkan di tempat yang agak panas, yang kena cahaya matahari seperti itu. Karena pun juga dia kan tertutup rapat sehingga tidak masuk air hujan gitu. Jadi lebih baik disimpan di tempat yang terkena sinar matahari secara langsung. Oh ya, ini tadi Mbak Catherine bilang ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nur ya. Limbah pertama itu berapa banyak gitu? Berapa banyak atau berapa kilogram? Ya, kalau limbah pertama yang untuk starter buah-buahan itu nggak perlu terlalu banyak, Ibu. 1 kilogram aja udah cukup gitu loh. 1 kilogram atau kalau indikator jumlah besarannya itu seperti satu wadah besek gitulah, besek kalau kita kondangan. Nah, itu 1 BC aja udah cukup gitu. Terus kemudian kalau misalnya dia semacam buah-buah yang besar kayak apel, terus kemudian pisang yang masih utuh gitu, dan cenderung lebih cepat terombak, itu sedikit pun juga nggak apa-apa gitu. 500 gram itu udah bisa. Tapi kalau misalnya yang kalau kayak salak atau buah-buah yang lebih keras, yang agak sulit terdegradasi, nah itu lebih banyak juga baik begitu. Jadi intervalnya antara 500 gram sampai 1 kilo itu udah cukup seperti itu. Apalagi buah-buah yang mengandung air ya, mengandung air itu kan cenderung lebih cepat busuk kayak semangka seperti itu gitu. Jadi 1 kilogram aja sepertinya udah cukup, Bu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan Ibu atau sudah cukup dengan jawaban dari Kak Esther? Saya rasa sudah ya, Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi, 2 pertanyaan lagi atau 1 penanya lagi untuk mengenai pupuk ini. Kalau tidak ada, mungkin sampai di sini saja diskusinya. Mungkin saya tutup diskusinya. Untuk selanjutnya, sebelum diakhiri acara ini, saya minta ibu-ibu dan teman-teman untuk open kameranya untuk saya akan diabadikan dalam dokumentasi, nanti akan ada yang ngefoto. Untuk itu silahkan Ibu buka kameranya sebentar ya Bu, untuk kita foto bersama. Karena kita kan hanya berjumpa via kaca, waduh, nggak bisa bertatap secara langsung. Oke. Sudah Mbak, siap. Siap, oke. Mungkin teman-teman saya hitung ya, nanti saya kasih kode bisa difoto. Ada yang malu mungkin enggak? Masih malu. Nggak apa-apa Bu. Padahal cantik-cantik tapi malu ya Bu. Kita langsung saja ya, saya hitung 1, 2, 3.
Oke, gaya bebas boleh untuk Oke. mengekspresikan selama pandemi ini biar enggak. Oh, ini di rumah aja semua ya, Bu? Keadaannya semoga sehat-sehat ya, Di Bu? rumah, di Iya. rumah semua. Iya. Oke, kita foto lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Ibu-Ibu atas kesediaan waktunya sudah mau bergabung bersama kami di acara sosialisasi ini. Terima kasih juga buat Kak Esther untuk materinya, sangat bermanfaat sekali. Semoga nanti kita bisa berjumpa tidak hanya melalui layar kaca, tapi bisa bertatap muka dan tetap sehat di masa-masa pandemi seperti ini. Terima kasih. Amin. Selamat siang. Sampai jumpa. Selamat Selamat siang. siang.